Wakil wali kota tuh jangan dianggap sebagai wakil lalu hanya pelengkap. Tidak boleh, harus dikasih ruang, dikasih peran, ya. Sehingga sama-sama. Wakil wali kota tuh kan ibarat istri kalau dalam rumah tangga. Wali kota suami, suami istri, ya, pendamping. Iya. Jangan wakil wali kota pun tugas tuh hanya buka tutup acara, mewakili di sana-sana. Nggak mau saya, harus saya kasih peran kepada wakil wali kota gitu lah. Ada kita sudah bicara, cuma jangan dibuka di sini. Akhir-akhir ini memang saya diserang ya dengan black campaign, berita-berita hoax yang menyudutkan saya secara pribadi maupun keluarga. Saya hanya mau bilang begini, kalau mau jadi pemimpin di kota ini, jadilah pemimpin yang bijak, yang mempunyai hati, yang jual visi dan misi, program dan kegiatan, bukan dengan cara-cara keji seperti itu. Mau jadi pemimpin kok menggunakan cara-cara kotor. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini spesial karena kita juga kedatangan satu tamu spesial. Mungkin sahabat sudah tidak asing lagi dengan tamu saya ini karena beliau, baliho dan juga poster-poster beliau ini sudah ramai menghiasi sudut-sudut kota Ambon. Siapakah beliau sahabat? Beliau merupakan sekretaris kota Ambon yang juga ikut maju dalam pertarungan Pilwalkot Ambon 2024-2029. Langsung saja saya perkenalkan, inilah dia Bapak Dr. Andes Agus Ririmase, AP MSI. Halo Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak Agus, luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, selamat datang di obrolan rakyat Maluku. Iya, terima kasih. Luar biasa loh Pak. Ya. Ini cuaca Ambon lagi dingin-dinginnya, tapi berkat senyum Bapak di sini, saya merasa hangat. Mungkin sahabat juga merasa hangat sama seperti saya Pak. Iya, saya juga tidak lupa menyapa sahabat-sahabat yang baru bergabung langsung di live TikTok resmi Rakyat Maluku Online. Halo untuk kalian semua yang baru bergabung. Saya dengan Pak Agus di sini bakal bahas soal tema yang menarik sekali Pak Agus. Bagaimana persiapan Bapak Agus Ririmase dalam Pilwalkot Ambon periode 2024-2029. Untuk sahabat yang baru bergabung, kalian bisa titip salam di situ, bisa tanyakan juga pertanyaan, nanti akan saya tanyakan langsung ke Pak Agus Ririmase. Luar biasa Pak Agus, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya Pak. Dengan senang hati hadir di sini. Iya Pak, kesibukannya sekarang lagi sibuk ngapain aja Pak? Saya sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas-tugas saya selaku sekretaris Kota Ambon. Ya, itu. Iya ya. Memang tugas-tugas Bapak sebagai sekretaris Kota Ambon tentu kita juga pasti sudah tahu lah ya kalau Bapak juga tidak meninggalkan tugas Bapak sebagai seorang sekretaris Kota Ambon. Luar biasa. Di tengah padatnya tugas Bapak, sekali lagi Bapak masih menyempatkan hadir di sini. Karena ini banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat. Saya mulai mungkin pertanyaan yang pertama. Ini mengenai visi misi seorang Agus Ririmase untuk maju dalam Pilwalkot Ambon 2024-2029. Apa yang ingin Pak Agus lakukan untuk Kota Ambon? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi visi misi saya itu singkat sekali. Terwujudnya Kota Ambon yang harmonis, bersih dan terang. Itu visi saya, visi misi saya. Oh, luar biasa. Yang ingin Bapak lakukan mungkin? Ya, jika rakyat Kota Ambon menghendaki saya untuk menjadi wali kota Ambon, maka banyak hal yang saya lakukan untuk kota ini. Dengan berpengalaman latar belakang pendidikan saya, ya dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Ilmu Pemerintahan, ya pasca sarjana di Universitas Indonesia, ya itu semua di bidang pemerintahan semua. Dan sekarang saya kan lagi mengikuti program doktor di Universitas Patimura, ya S3 Hukum. Dengan juga latar belakang birokrasi saya, pengalaman di birokrasi itu banyak ya. Saya mulai karir itu dari lurah. Tahun 97 dengan usia saya masih 22 tahun itu saya sudah menjadi lurah di Kota Kupang. Iya. Beberapa kali saya jadi lurah, terus jadi sekretaris camat, jadi camat, kasubag, kabid, kasubdin, ya, kepala kantor,
kepala bagian, ya, bahkan sampai di sekretaris dinas, PLT kepala dinas, asisten pemerintahan, bahkan sampai saat ini sebagai sekretaris Kota Ambon. Nah, artinya pengalaman di birokrasi saya udah paripurna, ya, sudah sampai pada jabatan sekretaris kota. Nah, saya punya mimpi besar, ya, namanya juga setiap manusia punya mimpi kan? Iya dong, Pak. Punya mimpi besar untuk menjadi wali kota Ambon ini dengan tujuan yaitu membangun Ambon dengan hati, ya, mau menjadi berkah buat rakyat kota ini, ya. Bagaimana cara membangun Ambon dengan hati? Yaitu apapun yang dilakukan oleh kepala daerah harus bisa menyentuh dan berpihak dan berdampak kepada rakyat kota ini, ya. Banyak sekali yang ingin, saya mau merubah wajah kota ini, ya. Kalau saya kan lahir besar di Ambon, kebetulan tugas di NTT, di Kota Kupang. Tetapi masa kecil saya sampai SMA kan di Ambon. Saya melihat Ambon zaman dulu justru jauh lebih bagus dari sekarang ini. Kan dulu tuh bersih, terang, ya, tidak macet. Nah, bagaimana ketika saya jadi wali kota ini, saya mau membangun infrastruktur kembali yang bagaimana itu untuk menjadi kesejahteraan rakyat kota ini. Contoh misalnya, ya, bagaimana saya menata pasar, ya kan? Pasar Mardika ini kan sudah over kapasitas, ya. Saya menata Pantai Losari itu supaya jadi on the spotnya kota Ambon gitu loh. Yes, pariwisata, ya, pariwisata ya, Pak, ya? Gitu loh. Sehingga orang datang di Ambon, orang pergi Pantai Losari bukan yang sekarang yang kita lihat. Tetapi bagaimana kita aspal itu Pantai Losari kasih bagus, kita pindahkan itu pedagang-pedagang, kita bangun itu pasar, ya, pasar gambus sekarang itulah. Iya. Pasar gambus itu kita, kan Pemkot punya tanah. Iya. Kita melakukan lobby kepada Kementerian Perdagangan. Iya. Untuk bagaimana mereka membantu kita punya anggaran, kita bangun pasar lagi. Sehingga pasar ini dibentuk, ditata, semua pedagang yang ada di Pasar Mardika, yang di jalan raya, di terminal itu kita kasih masuk. Ya, ke pasar itu. Ya, pasar ikan, pasar daging, sayur sendiri, pasar misalnya cakar bongkar sendiri, buah-buahan sendiri. Jadi tidak boleh ada ruang lagi di situ. Ya, kita bikin taman yang bagus, lampu yang bagus, tata teluk yang bagus, orang bisa lihat Ambon di malam hari. Benar. Bagus itu. Terus kita tingkatkan misalnya rumah sakit. Kita buat rumah sakit, ya. Sekarang kan klinik mata sudah ada. Kita tingkatkan menjadi rumah sakit. Flisingan itu loh. Iya. Itu kan semua orang datang pada berobat dari seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku, bahkan Indonesia Timur, dari Papua datang di situ. Bahkan pasien satu hari bisa sampai 300 orang, bahkan sampai malam. Nah, ini kita tingkatkan menjadi rumah sakit. Dan itu kita sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan mendapat respon yang sangat positif. Bahkan Kementerian Kesehatan akan menguncurkan dana di tahun 2025 untuk kalau klinik ini kita tingkatkan menjadi rumah sakit, ya. Dan kita bangun penginapan di klinik rumah sakit mata itu, sehingga orang kalau dari luar datang, dia bisa nginap di situ, dan bisa menghasilkan PAD untuk kota ini, ya. Bagaimana juga saya harus bagaimana mengatasi persoalan macet ini di Ambon ini. Ambon ini kan jalan sudah tidak bisa diperlebar lagi, ya. Kondisi Ambon sampai dari dulu sampai sekarang itu jalannya begitu sudah, ya. Apalagi sekarang kan macet di Mardika. Macet di Mardika itu bisa diatasi hanya oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah kita, yang tadi saya awal bilang, kita bersihkan di Pasar Mardika, terminal semua, tadi, ya, kita kasih masuk. Pastikan jalan lancar di bawah tuh, ya kan? Yang kedua adalah kita melakukan lobby dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, bagaimana kita bikin jalan, ya, jalan di pesisir pantai itu, ya, mulai misalnya dari Galala itu, nah, Jembatan Merah Putih sekarang kita sambung sampai misalnya dia keluar di Mardika bisa, dia keluar di Wainitu bisa, sehingga itu tidak mengganggu arus lalu lintas gitulah. Jalan sempit tiap hari, dealer kasih masuk motor, dealer kasih masuk mobil, bagaimana kota tidak macet total gitulah. Nah, bagaimana kota ini menjadi terang benderang, ya. Rubah wajah kota ini di semua pojok kota, jalan-jalan utama itu lampu di malam hari terang, ya.
supaya orang wow ini Ambon Manise gitu loh. Apa yang kita banggakan dari Ambon Manise? Semua bermula dari leader atau pemimpin kota ini. Pemimpin kota ini harus punya selera yang tinggi, ya, selera untuk keindahan kota, ya. Kalau pemimpin kota ini biasa-biasa saja, maka kota ini biasa-biasa saja. Pemimpin kota itu harus luar biasa, harus punya mimpi besar. Ketinggalan dong Mbak, saya ini kan keliling Indonesia nih. Ambon itu masih ketinggalan jauh. Kita harus jujur, kita tidak boleh malu, kita harus gengsi. Oleh karena itu dibutuhkan wali kota Ambon ke depan ini, buat wali kota Ambon yang punya ide-ide cemerlang untuk bangun kota ini, ya. Wali kota nggak boleh tinggal di Ambon terlalu lama. Dia harus setiap saat dia harus ke Jakarta, ke Senayan, ke kementerian, ya, untuk bagaimana dia melakukan lobby, ya, dengan pemerintah pusat untuk mendatangkan dana APBN untuk bangun kota ini. Kota ini tidak bisa dibangun dengan dana APBD, terlalu kecil. APBD kita tuh 1,2 triliun, PAD kita hanya 258 miliar kalau nggak salah, terlalu kecil. Ya, tetapi kalau saya jadi wali kota, saya menggali seluruh potensi pajak yang ada di kota Ambon ini. Banyak sekali potensi-potensi pajak, ya, yang belum disentuh, belum digali, dan belum juga jujur dalam mengelola pajak di kota ini. Nah, dibutuhkan kepala daerah, leader yang punya skill, kemampuan untuk hal itu. Mungkin sekarang orang melihat saya sebagai sekretaris kota, ya. Ya, banyak orang bilang belum pengalaman, nggak bisa dong. Coba lihat track record saya karir dari lurah sampai dengan sekretaris kota. Cuma belum dikasih ruang saja. Kalau saya dikasih ruang untuk jadi wali kota Ambon, saya yakin 1000% kota Ambon, wajah kota Ambon akan berubah. Yes, luar biasa ya, Pak. Dan mungkin ruang itu akan Bapak dapatkan di periode kali ini 2024 sampai 2029 dengan nanti, penyertaan Pak. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan terjadi. Amin, amin. Saya sepakat dengan apa yang Pak Agus sampaikan, bahwa kota Ambon membutuhkan leader yang lebih kreatif lagi. Dan saya rasa juga Pak Agus cocok sebagai leader yang kreatif. Saya doakan Pak, semoga niat Bapak untuk kota Ambon bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi ada sedikit kutipan dari Bapak yang juga menjadi slogan untuk Bapak, yakni membangun Ambon dengan sepenuh hati. Luar biasa Pak. Pak, ini terkait dengan rekomendasi partai. Rekomendasi partai yang seperti sudah banyak terlihat di media publik, bahwa Bapak sudah berhasil mendapatkan rekomendasi dari partai yang sama seperti baju saya, warna biru, Demokrat ya Pak. Selain Demokrat, Bapak mungkin ada rekomendasi partai lain Pak, mungkin silakan. Baik, terima kasih ya Mbak. Jadi memang seperti yang Mbak sampaikan bahwa saat ini saya sudah mendapat rekomendasi B1KWK itu dari Partai Demokrat. Itu 3 kursi, ya, dan itu final. Dan dalam waktu dekat, 1-2 hari ke depan ini, saya akan dipanggil ke DPP PAN untuk mengambil rekomendasi dari PAN. Jadi 2 kursi tambah lagi berarti 5 kursi. Ya, dan minggu depan juga saya akan dipanggil di Partai Hanura. Untuk mendapatkan rekomendasi juga. Jadi sudah 2 kursi lagi, berarti 7 klub. Berarti sudah mencukupi ya Pak ya? Sudah mencukupi. Ya? Walau nanti ada partai-partai lain juga yang kasih ke saya. Cuma saya tidak mau buka di sini lagi ya. Saya pikir Bapak mau buka semua. Jangan ya Pak. Jangan boleh buka, harus ya. Rahasia dulu ya Pak. Rahasia. Biar masyarakat makin penasaran ya Pak. Tapi sudah 2 yang Pak Agus bocorkan di sini, bahwa ke depan akan ada rekomendasi dari PAN dan juga dari Hanura, dan akan mencukupi juga ya Pak ya persyaratan. Sudah 7, 20%. Yes. Wow, luar biasa loh Pak. Ini Pak terkait dengan saya mau meloncat lagi, ini terkait dengan bakal calon wakil wali kota yang Bapak pinang untuk menggandeng Bapak melaju dalam Pilwalkot periode 2024-2029 untuk kota Ambon tentunya. Ini juga sudah ramai dibicarakan di media publik. Namun saya ingin mendengarnya secara langsung di sini di obrolan Rakyat Maluku langsung dari Pak Agus. Siapakah sosok tersebut Pak, dan kenapa Bapak memilih sosok tersebut Pak? Silakan. Luar biasa pertanyaannya. Jadi gini Pak, saya punya calon wakil wali kota, itu adalah Bapak Novan Lim. Ya, Bapak Novan Lim ini adalah anak asli Batu Merah. Dan mantan anggota DPRD 2 periode. Ya, beliau juga sekarang sebagai pengusaha. Dan juga yang saya lihat sosok dari Pak Novan ini adalah beliau sangat rendah hati,
low profile, dan chemistry-nya dapat dengan saya. Ya, mau membangun Ambon dengan hati. Dan saya pelajari karakternya, dia tidak sombong, dan dia sangat bisa membawa diri, menyesuaikan diri. Dan kita dua punya komitmen yang sama untuk membangun kota. Terlepas dari wali kota dan wakil wali kota, kita dua selalu membangun hubungan dalam bingkai persaudaraan kakak adik. Jadi itu sama dengan kita punya moto, toh, membangun Ambon dengan hati. Kalau dalam sebuah organisasi kita jalankan dan kita menetapkan hubungan itu berdasarkan struktural, maka yang ada gap di situ. Karena kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai wali kota, terus saya memposisikan Pak Novan sebagai wakil wali kota, maka tugas dan fungsi kita akan membedakan. Iya. Tetapi kalau kita sama-sama punya komitmen untuk bangun dengan hati, maka semua itu kita akan berbicara dengan hati. Bagaimana untuk memajukan kota ini, ya. Dan saya yakin, ya, saya dan Pak Novan ini cocok. Iya. Terlepas kita dua ini seperti kakak adik. Muka agak mirip-mirip juga. Iya sih, memang mukanya agak mirip-mirip. Tadi saya pikir Pak Agus ini juga orang asli Batu Merah, Pak. Jadi memang Bapak Muhammad Novan Lim ya, Pak, ya. Siap, dengan jelas, dengan tegas juga Pak Agus sebutkan di sini bahwa bakal calon wakil wali kota yang akan mendampingi Pak Agus adalah Bapak Muhammad Novan Lim. Luar biasa. Yang tadi Pak Agus sebutkan, karismatiknya itu harus nyatu dulu, Pak. Iya, benar sekali. Harus nyatu dulu karisma antara Pak Agus dengan Pak Novan supaya bisa membangun Ambon dengan hati. Iya, dalam mengambil keputusan juga kan kita harus sama-sama, ya kan? Saya bilang buat Pak Novan, saya bodoh tambah-tambah, bodoh kali-kali, bodoh kurang-kurang, tapi saya pintar bagi-bagi, begitu kira-kira. Jadi dalam semua hal kita harus bicara yang baik gitu loh. Pak Wakil Wali Kota tuh jangan dianggap sebagai wakil lalu hanya pelengkap. Tidak boleh, harus dikasih ruang, dikasih peran, ya. Sehingga sama-sama. Wakil Wali Kota tuh kan ibarat istri kalau dalam rumah tangga. Wali Kota suami, suami istri, ya. Pendamping. Iya. Jangan wakil wali kota pun tugas tuh hanya buka tutup acara, mewakili di sana-sana. Nggak mau saya, harus saya kasih peran kepada wakil wali kota gitu lah. Ada kita sudah bicara, cuma jangan dibuka di sini. Jangan buka di sini. Orang Ambon bilang lawan baca. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya Pak, ya, di obrolan kita selanjutnya Pak ya. Bapak akan buka di situ. Tapi saya doakan semoga di momen kali ini di periode 2024-2029 Pak Agus Ririmasi dan juga Pak Muhammad Novan Lim diberikan kesempatan untuk bisa memimpin kota Ambon. Amin. Pak, ini satu pertanyaan yang menarik sekali yang saya rasa ini harus sekali saya tanyakan untuk Pak Agus. Ini terkait dengan stigma-stigma yang begitu ramai sekali berkembang belakangan ini di tengah masyarakat, dengan isu-isu miring yang menyudutkan Bapak, langsung menyerang ke personal Bapak. Dan bisa saya katakan di sini bahwa sudah menjadi beberapa black campaign di tengah masyarakat. Ini Pak Agus, saya mau minta tanggapan Bapak terkait hal tersebut. Silakan. Jadi baik, untuk menjadi seorang pemimpin atau leader, ya, dia harus punya kepribadian yang harus baik. Ya, dia harus mengalami tantangan-tantangan, turbulensi, ya. Akhir-akhir ini memang saya diserang, ya, dengan black campaign, berita-berita hoax yang menyudutkan saya secara pribadi maupun keluarga. Saya hanya mau bilang begini, kalau mau jadi pemimpin di kota ini, jadilah pemimpin yang bijak, yang mempunyai hati, yang jual visi dan misi, program dan kegiatan, bukan dengan cara-cara keji seperti itu. Mau jadi pemimpin kok menggunakan cara-cara kotor, ya kan? Ingat bahwa kau mungkin saya bisa lihat saja, tapi Tuhan lihat kita punya hati, gitu loh. Ya, oleh karena itu saya hanya mau bilang kepada teman-teman saya yang mungkin juga ikut dalam berkompetisi di Pilwal Kota, yang fight yang baik lah, yang elegan lah, yang martabat lah. Warga Kota Ambon ini kan warga yang cerdas, gitu loh. Saya sangat yakin, semakin saya disulimi, maka semakin saya naik derajatnya. Ya, karena saya tidak pernah melakukan kejahatan atau black campaign kepada kandidat lain. Ya, oleh karena itu saya mau bilang saja buat teman-teman bahwa marilah kita jual visi misi, program kegiatan, ya.
Bukan kita jual rekaman suara, bukan kita jual orang punya kejelekan. Ketika teman satu, jari satu menunjuk orang lain, maka jari empat akan menunjuk diri kita sendiri, ya. Ingat, pemimpin kota Ambon ini hati harus bersih. Ya, kalau hati tidak bersih dalam membangun kota Ambon, akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di kota ini. Mulai dari leader, seorang pemimpin. Oleh karena itu orang-orang yang melakukan black campaign kepada saya tidak marah. Ya, mungkin secara manusia ada dongkol, ada emosi, tapi saya berusaha untuk menahan perasaan itu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang itu diampuni. Ya, saya melakukan pengampunan kepada mereka. Karena saya punya orang tua, ajar saya melawan kejahatan cukup dengan berbuat kebaikan aja. Itu saja yang saya mau kasih tahu. Dan saya berharap marilah kita berkompetisi secara sehat. Ya, calon-calon wali kota juga harus kasih ya pemahaman yang benar buat tim-tim suksesnya gitu loh, ya kan? Kok tim suksesnya yang terlalu menggebu-gebu menyerang orang gitu loh. Kota Ambon ini kecil, apapun yang dilakukan pasti ketahuan. Saya tahu kok siapa-siapa yang melakukan black campaign itu. Ya, orang-orang yang juga dekat dengan saya tahu persis. Cuma saya nggak mau ambil pusing gitu loh. Ya, saya mau ngambil pusing, kasih tinggal aja. Semakin mereka serang saya, semakin mereka menjatuhkan saya, Tuhan akan mengangkat saya lebih tinggi. Itu saja. Wow, luar biasa Pak Agus. Satu jawaban, satu tanggapan yang luar biasa sekali dari Pak Agus. Saya rasa juga, dan semoga ini bisa tersampaikan kepada masyarakat dan juga untuk pasangan-pasangan calon kepala daerah yang lainnya ya Pak Agus ya. Pak Agus, ini kita sudah masuk ke sesi pertanyaan netizen. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan netizen, saya mau menyampaikan dulu untuk sahabat-sahabat Rakyat Maluku yang sedang bergabung langsung di live TikTok resmi Rakyat Maluku Online sekarang, bahwa Harian Rakyat Maluku menolak dengan keras komentar apapun yang mengarah kepada black campaign. Jadi yang akan saya tanyakan, yang akan saya sampaikan juga ke Pak Agus adalah komentar-komentar yang saya rasa pantas saja, dan mari kita sama-sama menjadi masyarakat yang menolak dengan keras black campaign dalam bentuk apapun. Jadilah masyarakat yang lebih bijak lagi untuk bersosial media. Ya Pak Agus, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Sebelum pertanyaan ini Pak, ada salam-salam. Ramai sekali tadi saya lihat, sudah 61.000 orang yang menonton. 61 orang Pak yang menonton. Ini dari Ed Alamo, Bapak Sekot boleh tanya. Oke, Ed Pujangga. Oke, saya lihat dulu ya Pak ya. Oke, ini luar biasa loh. Ini salam-salamnya juga banyak untuk Pak Sekot. Oke, sebentar Pak. Dari orang Keito, aman for Kota Ambon. Iya. Nurlete Hayati, maju untuk Ambon. Dari Perahu Semang 90, Pak Agus sudah teruji berkarisma, love. Dari Herdi, Pak Agus top. Dari CNP, doa katong semua. Dari Rizky, Pak Agus pemimpin yang amanah, apa adanya, beliau layak kita pilih. Luar biasa. Oke, dari CNP juga ini tetap rendah hati ya Pak Agus. Oke. Dari Nurlete, aman maju untuk Kota Ambon. Maju terus for Ambon 1. Dari Santi, terbaik insya Allah amanah. Oke. Dari Abil Karim Tawawlu. Oke. Dari Rizky, masih yang bisa bikin Ambon aman, cuma Pak Agus yang cocok jadi wali kota Ambon. Beta Manyala Ambon dari Erdin Hazard. Pak Agus Riri masih terbaik dari @you. Dari @hamba sahaya, Bapak menang 1 putaran. Amin amin ya Pak ya. Amin. Dari @CNP, doa katong semua Pak Agus Riri masih for Ambon 1. Dari Perahu Semang, Agus Riri masih seorang kapitan gentleman. Wow, ini banyak sekali Pak, luar biasa loh salam-salamannya Pak. Pak Agus yang terbaik for Kota Ambon.
Oke, produk Ambon. Lanjut Parmaluku, Agus Ririmase for Ambon. Oke, saya masih lihat ada pertanyaan yang bagus atau tidak bisa saya tanyakan untuk ke Pak Agus. Hamba saya, Pak Agus, orang yang dewasa. Ambon butuh pemimpin yang punya hati yang bersih. Contohnya Pak Agus Ririmase. Oke, Pak Agus Ririmase yang terbaik. Banyak sekali nih Pak, salam-salamnya luar biasa. Terbaik. Tuhan jaga Pak Agus Ririmase. Agus Ririmase the best. Agus Ririmase ini yang batul sosok mirip Ahok, sing ada yang mulu-mulu manis. Dari Ed Perahu Semang tadi. Katong Samuel pilih AR, pemimpin apa adanya, siap dimenangkan. Oke. Tuhan sayang Bapak. Agus Ririmase Gunung Nona siap dukung Pak. Ya, oke. Sudah dapat salam-salam tadi dari Gunung Nona ya. Kami masyarakat Kota Ambon siap dukung AR. Katong siap pilih kawal sampai jadi. Oke. Ini dari CNP visi misi untuk Ambon tadi sudah terjawabkan sama Pak Agus langsung ya Pak ya. Visi misi tadi mungkin Pak bisa disinggung sedikit, ada 3 tadi. Terwujudnya Kota Ambon yang harmonis, bersih dan terang. Yes, terwujudnya Kota Ambon yang harmonis, bersih dan terang. Dari CNP tadi sudah terjawab langsung ya. Oke. Dari dari Hamba Sahaya, mungkin ini ada satu pertanyaan Pak. Ya. Bagaimana cara Bapak menangani sampah di Kota Ambon? Silakan Pak. Baik, terima kasih sahabatku. Jadi memang tadi saya terlewat masalah sampah ya. Ketika rakyat memilih saya menjadi wali kota, maka ada inovasi yang saya akan lakukan untuk bagaimana cara mengatasi sampah di kota ini. Saya akan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, saya akan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga yang melakukan pembenahan terhadap sampah yang ada di kota ini. Ya, artinya apa? Kita kasih kepada swasta, ya, maka swasta ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Bukan karena pemerintah tidak mampu, gitu loh. Bukan karena pemerintah tidak mampu. Pengalaman selama ini kita kasih di dinas kebersihan, tetapi yang terjadi ya belum cukup maksimal ya. Coba kita kasih ke swasta, swasta sudah investasi dengan cara swasta itu dia harus investasi, dia punya loader sekian buah, dia punya eksavator sekian buah, dia punya mobil sekian buah, berapa puluh buah gitu. Jadi sehingga dia bisa kerja dalam MOU kita, PKS kita evaluasi apabila kota masih dalam keadaan kotor ditemukan, maka putus hubungan kerjasama. Kalau sampai itu terjadi, dia akan menunjukkan dia punya kualitas gitu loh. Dia akan keliling kota ini tiap hari, sampah oto tidak boleh berhenti, dia harus putar keliling terus. Jadi sampah harus bersih itu. Di kota ini harus bersih, tidak bisa tidak gitu loh. Jadi saya yakin begitu, saya punya inovasi dikasih kepada pihak ketiga untuk mengelola sampah. Mungkin kan sekarang kan kita punya Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Mungkin kita bikin aja Dinas Lingkungan Hidup. Ya, misalnya kita bikin UPT Persampahan dan UPT misalnya penerangan jalan. Sehingga mereka itu bisa kelola secara profesional, gitu. Harus berani, pemimpin harus berani, gitu loh, ya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Jadi akan bekerja sama dengan pihak ketiga, dan itu memang salah satu solusi yang out of the box juga, saya rasa Pak, karena selama ini juga kan mungkin ini bisa jadi salah satu solusi untuk menangani persampahan di Kota Ambon. Ya, karena ini saya pernah melakukan penelitian di Jakarta Selatan ya, di Pasar Minggu itu bagaimana pemerintah DKI Jakarta melakukan privatisasi sampah. Malah kepada pihak ketiga dan bersih. Misalnya orang habis berjualan langsung pihak ketiga masuk rak, langsung bikin bersih. Jadi orang besoknya sudah berdagang lagi di orang yang lain, itu sudah bersih. Kalau kita harap kita punya teman-teman, bukan berarti saya mau memojokkan teman-teman persampahan, tidak. Ini kalau ada orang politik nonton, mereka mulai provokasi itu, saya kok tidak akan pakai kalian lagi kalau dia jadi wali kota, bukan. Mereka itu kita akan manfaatkan ke yang lain gitu loh. Ya, tapi kita mau kota ini, kita kan mau berubah. Kalau mau berubah harus berani mengambil keputusan gitu loh. Ya, harus pilihan, tidak bisa tidak.
Kalau kita mainin perasaan, kasihan nanti begini, nanti ketemu begini-begini saja. Tetapi pemimpin tegas, keras, disiplin, tapi harus bisa memberikan solusi ketika ada masalah. Jadi bukan kita tidak pakai mereka, kita alihkan mereka ke tempat yang lain gitu loh. Gitu. Iya, luar biasa ya Pak Makasih. Agus ya. Itu tadi kalau soal pertanyaan bagaimana Pak Agus menangani persampahan di Kota Ambon dari @hamba saya. Ini masih ada lagi pertanyaan Pak dari @Anwar Abdul Qadir 17. Bagaimana solusi Bapak AR jika terpilih nanti terkait masalah pengangguran yang cukup tinggi menurut data BPS yakni 2.000 lebih. Silakan. Jadi Pak. begini, ini menyangkut pengangguran ini, makanya saya bilang kota harus nyaman. Kita harus mempermudah seluruh perizinan yang ada di kota ini. Ya, kita harus menjamin investor untuk masuk di kota ini. Oleh karena itu, bagaimana investor mau masuk di kota ini, kita harus membuat nyaman dulu di kota ini. Ya kan? Kita harus buat yang terbaik sehingga orang mampu melakukan investasi di Kota Ambon ini. Memang sekarang untuk mau jadi pegawai negeri kan agak sulit ya. Formasi sudah ditentukan oleh BKN maupun Menpan ya. Tetapi bagaimana kita juga bisa menciptakan UMKM kalau mereka mau berusaha gitu loh ya kan. Namanya juga kan mereka juga butuh hidup gitu. Kalau paling bagus kita carilah, misalnya kalau ada investor yang membangun pabrik di kota ini, ya toh, kan kita bisa manfaatkan anak-anak kita di Ambon ini untuk bisa kerja. Tetapi harus memberikan mindset kepada mereka bahwa jangan mereka gengsi dan malu bekerja di tempat-tempat yang mungkin mereka ingin kerja di jadi pegawai negeri tapi belum bisa, mungkin bisa bekerja di situ sampai tunggu penerimaan pegawai, mereka bisa ikut tes gitu ya. Yang jelas pasti pemerintah hadir untuk rakyatnya. Ya, makasih. Pasti Pak Agus. Pak Agus ini luar biasa, masih banyak sekali salam-salam yang dari tadi saya scroll, luar biasa banyak sekali. Ini mungkin saya bacakan satu lagi dari @ani25. Tuhan Yesus berkati AR, fokus pada tujuannya, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Terima kasih, ya, Pak. Pak, itu tadi sudah kita sampaikan 2 pertanyaan dari netizen. Mungkin ada satu lagi untuk menutup, lengkap menjadi 3. Ini ada satu dari ini @alamo. Bapak Sekot bisa bikin sirkuit balap motor tidak kalau jadi wali kota, Pak? Bisa, kenapa tidak bisa? Ya, untuk mengakomodir anak-anak muda daripada mereka balap-balap liar di jalan, ya kita kumpulkan, kita bikin sirkuit itu, baru di situ jagonya ditunjukkan di situ gitu, ya kan? Terima kasih. Iya, aduh luar biasa. Jadi apa sih yang tidak bisa untuk Kota Ambon lebih baik lagi ya Pak ya? Apalagi untuk anak-anak muda daripada balap liar seperti yang tadi Bapak bilang, dibangun aja sirkuitnya. Saya sepakat sama apa yang Pak Agus bilang. Itulah sahabat, jawaban dari Pak Agus langsung sudah 3 pertanyaan yang dijawab sama Pak Agus langsung live di live TikTok resmi Rakyat Maluku online. Dan tadi juga sudah banyak sekali salam-salam, doa yang disampaikan, salam balik dari Pak Agus langsung. Doa yang disampaikan untuk Pak Agus dari sahabat-sahabat Rakyat Maluku online. Saya mohon maaf untuk tidak bisa membacakan satu persatu karena kita terbatas dengan durasi juga ya Pak Agus ya. Terima kasih untuk pertanyaan dan salam-salamnya tadi sahabat Rakyat Maluku online. Pak Agus, sebelum kita menutup, saya ingin dengar sedikit closing statement ataupun pesan dan harapan Pak Agus Ririnase kepada masyarakat Kota Ambon. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Pesan saya kepada masyarakat Kota Ambon ya, untuk kita selalu bergandengan tangan untuk kita sama-sama membangun kota ini ke depan ke arah yang lebih baik. Memilih pemimpin kota ini, pilihlah dengan hati nurani ya, dengan latar belakang track record yang mana pemimpin itu bisa bangun kota ini dengan hati ya. Jadi tidak usah melakukan black campaign atau penyebaran berita-berita hoax ya. Karena disinilah kota ini harus dipimpin oleh pemimpin yang takut Tuhan, yang amanah, sehingga menjadi berkat buat kota ini. Bagi mereka yang selalu melakukan black campaign, saya mau sampaikan, hentikan, ya, stop sudah. Marilah kita adu visi, adu misi, program dan kegiatan untuk kesejahteraan rakyat kota ke depan. Tetapi kalau sudah terlanjur untuk melakukan black campaign dan menjelek pribadi dan keluarga saya mau sampaikan begini, bahwa saya mengasihi kalian, saya mengampuni kalian, saya memaafkan kalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Dan yang paling terakhir saya mau menyampaikan selamat ulang tahun kepada
Harian Rakyat Maluku. Harian Rakyat Maluku yang ke-16 tahun. Yes, Semoga Harian Rakyat Maluku ini selalu menjadi media yang terdepan untuk memberitakan berita-berita untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di kota ini. Terima kasih. Sesuai dengan slogan kita, Pak, eksis menuju transformasi digital. Luar biasa, Pak Agus. Jadi eksis menuju transformasi digital. Luar biasa. Pak Agus. Mari kita Happy birthday dulu untuk Pak Agus. Harian Suara Maluku. Terima kasih, Pak Agus. Ya. Oke, baiklah Pak Agus, tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu. Ya, terima kasih. Dalam obrolan episode kali ini, terima kasih Pak. Tadi apa yang Bapak sampaikan luar biasa, baik sekali, bagus sekali, dan saya rasa ini juga mungkin bisa tersampaikan untuk masyarakat Amin, Kota Ambon. ya. Saya doakan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Bapak untuk membangun Kota Ambon ke depan bisa diberikan restu oleh masyarakat Kota Ambon pada periode ini 2024 hingga 2029 nanti. Amin, Pak Agus. Baiklah sahabat, itulah dia obrolan kita bersama dengan Bapak Agus Ririmase, Sekretaris Kota Ambon yang juga sebagai bakal calon wali Kota Ambon periode 2024-2029. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu, namun tenang saja kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Saya Intan Tuan Kota dan Pak Agus Ririmase langsung dari studio Harian Rakyat Maluku. Apa toh?